segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau terus menegur kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini juga kami terus dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul dapat menangkap dengan tepat apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan ya Bapa. Kami memberikan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti serupa dengan Engkau di dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam keputusan. Apapun yang kami lakukan, kami rindu Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Shalom. Ya, pesan Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Nah, jadi ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Sebenarnya intinya adalah tentang motivasi ya, tentang motivasi hati. Nah, jadi kalau kita baca dari sini bahwa motivasi itu ada yang berpusat kepada diri sendiri, ada juga yang berpusat kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Dan kalau kita berpusat kepada Tuhan, maka kita akan dikatakan memperoleh yang namanya hidup yang kekal ya. Nah, keberpusatan kita kepada diri sendiri membuat kita menjadi begitu giat di dalamnya. Jadi apapun yang menjadi motivasi kita itu yang membuat kita jadi giat. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri, kita juga jadi giat. Berpusat kepada Tuhan juga, kita bisa jadi giat. Nah, cuman kalau kita berpusat kepada diri sendiri, akhirnya kita memanfaatkan Tuhan. Tapi kalau kita berpusat kepada Tuhan, maka kita siap untuk dimanfaatkan sama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau berbicara tentang motivasi gini, bahwa setiap orang mau ikut Tuhan punya motivasi itu nggak salah. Malah motivasi itu sebenarnya yang membuat kita bisa bergerak, yang namanya mendrive kita untuk melakukan, untuk mencapai apa yang kita mau, mencapai keinginan kita, mencapai segala sesuatu. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun juga orang harus punya motivasi. Untuk sukses harus punya motivasi, untuk belajar, untuk anak-anak sekolah bangun pagi-pagi pun juga harus punya motivasi. Untuk ibu rumah tangga harus punya motivasi. Semua sebenarnya dibutuhkan motivasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pun juga ada yang namanya motivasi yang salah juga. Pengen cepat kaya, pengen cepat sukses. Nah, akhirnya motivasinya apa? Bagaimana pakai usaha-usaha yang mulai melakukan hal-hal yang salah. Ya, korupsi lah, ya menghalalkan segala cara, bisa aja gitu. Nah, di dalam Tuhan pun juga, orang ikut Tuhan pun juga punya banyak motivasi ya. Nah, jadi waktu Yesus bertemu dengan orang-orang yang dikatakan berbondong-bondong yang banyak itu pun juga, Tuhan juga, itu mereka datang dengan berbagai motivasi. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah gini, Tuhan tahu banget motivasi hati mereka. Nah, jadi secara sebagai seorang pemimpin punya follower yang begitu banyak tuh, wah itu sesuatu yang membanggakan kan. Followernya banyak sampai nyebrang ke seberang lautan aja juga mereka ikut gitu. Nah, tapi buat Tuhan bukan masalah orang ikut berusaha payah sampai harus ikut nyebrang, bukan itu yang dilihat. Tuhan lihat motivasi mereka ikut dia itu apa gitu. Nah, sama saudara, kalau Tuhan aja bisa lihat motivasi orang-orang yang waktu itu ikut Tuhan, menyeberang aja, ikut dia aja Tuhan tahu. Hari ini pun juga
Tuhan tahu motivasi kita di dalam Tuhan, motivasi kenapa kita pelayanan, motivasi kenapa kita dibaptis pun juga orang punya berbagai-bagai motivasi. Karena gini loh, kecenderungan hati manusia adalah gini, gue ikut apa aja deh, yang penting terbebas dari segala masalah. Kan bisa gitu kan, disuruh baptis, ya langsung kalau baptis, yang penting bebas dari masalah. Nah itu kan sebuah motivasi yang salah. Banyak hal, udahlah dibaptis, kan mau menikah, nah itu motivasi yang salah juga. Jadi ikut Tuhan pun juga di dalam pelayanan itu masih banyak motivasi-motivasi yang menurut Tuhan mungkin itu salah. Karena kalau Tuhan kasih pesan buat kita tentang motivasi hati, artinya ini bukan sebuah peringatan, tapi ini sebuah teguran buat kita. Jangan-jangan kita ikut Tuhan selama ini dengan motivasi yang salah. Nah kalau kita baca di dalam di dalam ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah kenyang ini di dalam bahasa arsinya ya kortaso. Kortaso ini punya dasar pengertian dasarnya adalah kortos atau rumput. Jadi ini kenyang ini lagi berbicara tentang apa? Tentang binatang yang makan rumput. Bukan lagi bicara manusia, ini lagi bicara tentang binatang yang lagi makan rumput, makan ilalang, makan herb. Ini lagi bicara tentang ini. Jadi artinya gini, ini sebuah kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini jadi lagi bicara gini loh. Cuma binatang yang mau ikut kita kalau kita punya makanan. Yang punya anjing tahu deh. Nah, kalau kita ikut Tuhan, cuma ngarap sesuatu dari Tuhan, kita jadi kayak hewan. Nah, oleh karena itu, melalui pesan Tuhan, inilah saatnya buat kita. Coba cek lagi deh. Mungkin selama ini kita udah melakukan firman Tuhan, udah taat, perpuluhan taat, nabur taat, pelayanan taat. Betul nggak motivasinya? Apalagi di dalam kita persepuluhan, itu bisa beda-beda tipis loh. Kita betul memberi karena kita taat, atau ada unsur transaksional. Nah itu sesuatu yang beda-beda tipis. Aku memberi, aku mengembalikan perpuluhan, dong Tuhan, bagian Tuhan kasih saya dong sesuatu. Apa karena kita memberikan persepuluhan mengembalikan dengan karena kita mengasihi? Mau Tuhan kasih, mau Tuhan memberkati nggak memberkati, aku tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini beda-beda tipis. Nah oleh karena itu makanya nggak heran kalau dilihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23-24. Nah ini yang menjadi doanya doanya Daud. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ini loh, ikut Tuhan motivasi bisa serong sedikit, 1 derajat aja serong. Kita udah punya motivasi yang salah. Jadi betapa kita betul-betul harus menguji hati kita. Gue pelayanan nih, apa nih motivasinya? Persepuluhan. Jadi buat saya pribadi, waktu saya mengembalikan persepuluhan, kalau saya mengembalikan persepuluhan, saya sudah pernah cerita juga sama beberapa. Yang pertama, saya cek dulu hati saya. Saya berdoa, saya cek dulu hati saya. Jangan-jangan ada unsur yang lain di situ. Supaya diberkati Tuhan, supaya apalah gitu. Saya lebih mementingkan cek dulu diri saya, hati saya, ketimbang datang dan kasih ke Pak Ishak dan minta didoain. Karena apa? Jangan-jangan saya salah. Waktu kita demikian juga waktu pelayan-pelayan mimbar itu harus betul-betul punya sikap hati yang betul-betul benar sama Tuhan motivasinya. Jangan sampai serong sedikit, miring sedikit. Beda saudara. Itu akan sangat beda banget kita nyembah Tuhan.
performa supaya dilihat orang, cuma sekedar pokoknya kalau nyanyi di depan itu ada bagian yang namanya harus penyembahan, cuma begitu aja, atau karena memang kita mau menyembah Tuhan kita. Jadi kelihatannya sama, tapi sekali lagi kita berurusan dengan Tuhan yang lihat hati kita. Semua orang bisa kita bohongin, kita bisa casing kita bisa rubah seperti apa, tapi Tuhan tetap lihat hati kok. Jadi penyembahan yang acting, penyembahan yang sungguh-sungguh tulus datang dari hati, Tuhan tahu. Pelayanan kita, apakah kita melakukannya betul-betul untuk Tuhan atau untuk seseorang, untuk tujuan tertentu, cuma kita tahu, kita yang tahu. Kalau kita jujur tentunya. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan. Makanya penting gak sih punya motivasi yang betul? Motivasi yang berpusat kepada Tuhan penting, saudara. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri, itu mudah kendor. Berpusat kepada hanya ingin dilihat orang, itu bisa kendor. Misalnya waktu kita ikut Tuhan karena pengen sesuatu, pengen sembuh misalnya, begitu udah sembuh, tadinya giat, waktu udah sembuh kita kendor. Waktu kita mau sesuatu udah terima, kita kendor. Nah, atau gini, nggak dapat nih apa yang kita minta dari Tuhan, kita harapin dari Tuhan, nggak dapat, kendor juga. Begitu ada badai datang, begitu ada persoalan, kayak sekarang nih, COVID, bisa kendor kalau berpusat kepada diri kita sendiri. Yang pastinya kalau berpusat kepada diri sendiri pasti berpusat kepada kebutuhan, pasti kita sibuknya di situ terus. Sibuk di situ sampai kita lupa membangun diri kita. Nah, jadi jangan kita lupa bahwa gini, hidup kita hari ini di muka bumi ini menentukan kekekalan kita. Jadi ini sebenarnya hidup kita di bumi ini sebenarnya sebuah persiapan kita untuk sebuah kekekalan. Nah, kekekalan kan cuma ada dua, kekal neraka atau kekal surga. Nah, jadi kalau motivasi kita selama kita hidup di bumi ini berpusat kepada diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kebutuhan, sibuk dengan ini dan itu, pertanyaannya adalah gitu, kita sedang mempersiapkan kepada kekekalan yang mana? Nah, karena kan kalau kita lihat dari kehidupan Paulus, ya, tantangannya banyak, persoalan yang dihadapi pun banyak. Tapi yang luar biasa dari seorang Paulus adalah gini, dia cuma punya satu motivasi ke Tuhan, yang kukehendaki ialah mengenalnya. Jadi seluruh kehidupan dia kerja juga, dia cari duit juga, dia bikin tenda juga, cuma selalu semua pusatnya adalah yang kukehendaki ialah mengenalnya. Kita lihat di dalam Filipi 3. Dan ini yang menjadi sebuah dasar kekuatan buat dia. Gak mudah nyerah, gak mudah berpaling. Dan ini yang sampai akhirnya, kalau sampai di titik di akhir hidup dia bilang dia mengakhiri pertandingan dengan benar, ya, karena selalu sepanjang hidup dia motivasi dia hanya cuma satu, untuk mengenal dia. Semua yang bukan yang berpusat kepada diri sendiri, ya, kalau kita lihat bilang ya, ini yang berpusat kepada diri dia sendiri, itu semuanya dia bilang itu semua sampah. Kita lihat di dalam ayatnya ke-10, Filipi 3 ayatnya ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan kalau kita baca lagi di ayat yang ke-14 dikatakan ini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang menjadi fokus dia. Dia berfokus betul-betul kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya tantangan pergumulan gak membuat dia jadi kendor. Dimanapun dia berada, motivasi dia tidak berubah. Nah, ini yang penting, saudara. Makanya jangan kita pikir gini, hari ini kita punya motivasi benar. Kalau kita nggak tetap di dalam firman Tuhan, kalau kita nggak tetap terkoneksi sama Tuhan, kita bisa berubah. Jadi motivasi itu bisa berubah. Makanya kalau ada pengajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu nggak menurut saya rasanya kurang benar. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan aja di tengah jalan motivasi kita bisa berubah.
Kita lihat juga dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, jadi hidup kekekalan kita tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Seberapa kegiatan kita selama di muka bumi ini. Apakah kalau kita kayak Paulus, dia pelayanan, dia tetap bikin tenda, tapi dia berpusat kepada Tuhan. Dia bekerja untuk hidup kekal. Nah, kalau kita berpusat kepada diri sendiri, pasti kita sibuknya sama diri kita sendiri. Kepada hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara dan busuk, yang pada saat kekekalan pun gak bisa dibawa. Jadi biar minggu ini kembali lagi kita cek lagi diri kita nih, kita cek lagi hati kita nih. Kita ikut Tuhan, betul nggak nih? Yang berpusat kepada diri kita sendiri atau berpusat kepada Tuhan? Kalau berpusat kepada diri sendiri pasti ini urusannya soal kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi yang kita kejar. Atau kita berpusat sama Tuhan. Nah, karena di dalam Tuhan ini kita jadi orang percaya itu nggak ada yang namanya kita hari ini jam segini sampai jam segini kita hidup secara sekuler, dari jam segini sampai segini hidup kita rohani. Enggak, di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita adalah hidup yang rohani. Kita kerja pun juga itu urusan rohani. Kita cari uang pun itu juga jadi urusan rohani. Kita ada di mana pun itu jadi urusan rohani. Kenapa? Inilah kita. Kita adalah terang. Kita bawa nama Kristus. Nah, itu jadi urusan rohani. Jadi nggak ada yang namanya jam segini sampai jam segini ini sekuler dulu ah. Nanti pulang baru kita rohani lagi. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, kalau kita terus hidup di dalam fokus kita hanya kepada Tuhan, pasti kita akan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu yang pertama untuk melalui pesan ini buat kita semua, termasuk kita semua pokoknya dikasih teguran ini tentang motivasi, coba cek lagi deh. Benar nggak selama ini kita ikut Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar? Karena ini sangat menentukan kekekalan kita. Apakah kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik? Ini tergantung dari motivasi kita selama kita ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu bahwa motivasi aja bisa berubah, oleh karena itu biarlah kita terus-menerus membangun kehidupan kita sampai kita betul-betul berakar di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita artinya gini, jangan cuma sekedar kita baca firman, tapi firman itu harus betul-betul mengubah hidup kita, mengubah mindset, mengubah motivasi kita. Betul-betul kita berakar di dalam Tuhan sehingga kita tetap di dalam Dia. Motivasi kita gak berubah dari awal, seperti Paulus, dari awal dia ikut Tuhan sampai dia mengakhiri pertandingan, motivasi dia gak pernah berubah. Nah, ini saudara, ini yang menjadi biarlah kita terus membangun kehidupan kita dengan cara apa? Apa yang menjadi fokus kita, keberpusatan kita ini kepada siapa? Diri sendiri kan? Atau kepada Tuhan? Nah, kalau kepada diri sendiri kan, yang salah satunya adalah gini, pengen dipuji, pengen dilihat orang bagus. Nah, itu berpusat kepada diri kita sendiri. Betul nggak nih selama ini kita tulus nih ikut Tuhan? Inilah yang jadi pesan Tuhan. Saya nggak panjang lebarkan, tapi biarlah selama beberapa hari ini kita terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus membangun, terus ngecek lagi diri kita, apakah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan atau seperti untuk manusia. Nah, ini beda banget nih. Buat Tuhan kita melayani buat Tuhan, bukan
bukan pengen untuk manusia, bukan buat diri sendiri. Sekali lagi saudara, mari kita sama-sama ambil waktu untuk setiap apapun yang kita mau kerjakan, cek lagi. Jangan sampai jalan kita serong, jangan sampai kita meleset sedikit aja pun udah salah gitu. Ya, demikian firman Tuhan.